Ya, selamat berjumpa kembali bersama kami TVRI Sumatera Utara. Tentu ada satu pantun yang paling indah, kelapa batang kelapa, jangan kelapa kering kejemur. Berjumpa, kita berjumpa dalam satu bingkai Markombur. Tema kita pada hari ini adalah menekan angka pengangguran lewat pelatihan. Memang kata-kata pengangguran adalah paling tidak enak kita dengar. Karena semua menjadi dilematis, semua mempunyai tanggung jawab. Tapi hari ini untuk melepaskan satu persoalan pengangguran tentu ada hal yang perlu, yaitu tenaga ahli ataupun tenaga khusus dalam bentuk satu dimensi latihan. Baiklah, saya tidak sendiri. Saya hari ini kalau jauh jalan ke Padang Sidimpuan, jangan ambil batang di para-para. Saya ditemani oleh seorang puan-puan atau perempuan cantik tapi elok pula berbicara, katanya ini dia. Siapa dia? Yaitu Azifa Zahriani. Ya, halo pemirsa dan juga Bang Munir. Apa Ya, kabar Bang Munir? sehat walafiat. Kalau Pasti kata ya. orang kelapa batang kelapa, Cakep, jangan diambil batang yang disengat. cakep. Tua boleh tua, tapi dalam jiwa tetap harus semangat. Semangat Itu 45. dia. Baiklah, dan Alhamdulillah. pastinya ya harus semangat juga untuk membahas terkait dengan topik menarik yang tadi sudah di-spillkan oleh Bang Munir di awal ya Iya. Bang Munir ya, terkait dengan menekan angka pengangguran lewat pelatihan. Dan kalau ngomongnya soal pengangguran di Sumatera Utara sendiri memang mengalami tren penurunan. Tapi kalau melihat angkanya, ini masih angka yang cukup besar ya. Per Agustus 2023 kemarin ada sebanyak 472.000 orang yang masuk dalam kategori pengangguran yang ada di Sumatera Utara. Memang benar menurun, tapi dengan banyaknya jumlah dari pengangguran itu, tentu itu menjadi tanda tanya dan menjadi perhatian kita bersama bagaimana untuk bisa menciptakan kurangnya pengangguran itu sendiri. Maka dari itu mungkin nanti kita akan bisa membantu lewat pelatihan ini nih. Tapi untuk menjawab pertanyaan pemirsa tentu nggak bisa Zizi dan Bang Munir yang menjawab ya Bang Tentu Munir. ya. Harus ada yang menjawab dan memang akurat untuk menjawab hal ini, apalagi mungkin bisa dapat insight dan fasilitasi oleh balai itu sendiri gitu ya, untuk memfasilitasi Anda barangkali yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari bagaimana sih untuk menumbuhkan skill di dalam diri. Nah, ini jangan sampai dilewatkan 1 jam ke depan, akan kita bahas topik menarik ini. Betul. Dan tentunya sebelum kita persilakan Bang Munir untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, Bang Munir, saya juga mengajak pemirsa di rumah untuk bisa bergabung dengan kami di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Dan langsung saja Bang Munir, ada siapa ini? Iya, pada hari ini sebagaimana Markombur, bercerita boleh bercerita, tapi cerita yang penuh makna. Jangan sembarangan cerita, akhirnya hoax yang kita terima. Hari ini hadir bersama kita yaitu memang pakar bidangnya dan memang mengetahui masalahnya, yaitu pertama Bapak Rahmat, Perhimpunan Siregar. Ini luar biasa hari ini kalau kata orang tahu. Ini Bapak kita ini merupakan koordinator penyelenggara latihan dan produktivitas BBVFP Medan. Kalau kata pantun, Apa tuh Bang Munir? gaharu batang gaharu, Cakep. jangan tetak batang geragi. Cakep. Kalau sudah Pak Rahmat pakai batik warna biru, awak pikir yang datang Thomas Jorgi, ya kan? Satu lagi yaitu Bapak Endra Utama, Esos MSP. Ini merupakan wakil kota, wakil ketua ASPRI, ASPRI ya Pak ya? Iya, Pak. ASPRI, Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia Sumatera Utara. Ini luar biasa, artinya kenapa? Diam-diam Bapak nih, biar tahu, tetap memperhatikan macam mana situasi Sumatera Utara nih. Tapi itulah namanya, artinya kita harus peduli untuk namanya pengangguran di Sumatera Utara dapat terselesaikan. Tidak Dinas Tenaga Kerja aja, tapi seluruh stakeholder harus bersama memberikan fasilitas dengan cara dan disiplinnya masing-masing. Betul sekali Bang Munir. Dan tentunya pemirsa di rumah pasti sangat antusias untuk membahas topik menarik ini. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan kepada pemirsa, kita duluan nanya ya Bang Munir ya. Iyalah. Boleh lah ya kan, Boleh kita lah. yang nanya duluan ya. Oke, ngomongin soal pengangguran, ini adalah topik yang menarik dan memang menjadi pembahasan setiap
mungkin bukan hanya setiap tahun, tapi mungkin setiap hari kita akan membahas ini, apalagi banyak sekali anak-anak yang terjadi di bonus demografi ini, banyak sekali penduduk-penduduk yang makin bertambah dan tentunya lapangan kerja katanya semakin sedikit. Tapi yang ingin jadi pertanyaan saya, kenapa sih sebenarnya pengangguran ini bisa terjadi, dan saya alamatkan langsung kepada Pak Hendra ini. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Mbak Zizi, ya, Bang Munir. Iya. Terima kasih Pak Rahmat juga hadir. Jadi memang masalah pengangguran ini bukan sesuatu yang baru ya. Ini setiap tahun kita bahas dan kita berupaya supaya angka pengangguran semakin rendah, khusus Sumatera Utara. Nah, pengangguran berartinya ada jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi tidak terserap di dunia industri atau dunia kerja. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya? Nah, salah satu faktor yang kami perhatikan dari ASPRI adalah bahwa jumlah tenaga kerja yang sedemikian banyak ini tidak dikonsentrasikan kepada pasar kerja yang dibutuhkan. Jadi skill mereka ini yang perlu ditingkatkan sebenarnya, disesuaikan supaya jangan ada gap antara supply dan demand. Betul. Ya, bagaimana tenaga kerja yang disiapkan dan kebutuhan industri yang selalu berubah nih. Ya, kita tahu beberapa tahun terakhir ini industri berubah begitu cepat, apalagi ketika COVID. Ya, kita dipaksa untuk ya berubah semua jenis pekerjaan yang ada, bahkan juga hal-hal yang sifatnya dulu kita anggap masih jauh makin dekat. Contohnya masalah digitalisasi ya. Kita dipaksa sekarang sudah bisa harus berkomunikasi dengan menggunakan teknologi digital, bahkan juga menggunakan AI. Ini adalah gap-gap yang mungkin perlu kita hilangkan supaya angka pengangguran kita semakin sedikit. Luar biasa. Artinya secara pemahamannya kita harus tahu lapangan, baru kita latih apa yang dibutuhkan. Kan itu. Ini luar biasa ini. Iya. Iya, dan tentunya kita juga pengen tahu ya sebenarnya kalau dari BBPV ini sebenarnya bagaimana Bang Munir untuk plottingnya, dan juga apa saja yang difasilitasi oleh mereka terkait dengan mungkin ya tadi ya pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk mengarahkan kepada adik-adik ataupun siapapun yang memang saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menambah skillnya. Dan langsung saja Bang Munir, kayak kita tanyakan langsung, ini gimana nih Pak Rahmat kira-kira? Baik, terima kasih Ibu Zizi dan Bapak Munir, waktunya dan para pemirsa semua yang ada dimanapun berada. Kami Balai Besar Pelatihan Produksi dan Prioritas Medan itu dulu dikenal masyarakat dengan namanya Balai Latihan Kerja. Ya. Jadi kalau sampai sekarang ada sebagian masyarakat nggak mengenal BPPP Medan, ya bisa jadi wajar. Taunya adalah BLK, Balai Latihan Kerja. Iya, betul. Dan memang di Pemda-Pemda di kabupaten seperti Langka, Deli Serdang dan sebagainya, yang ada di plang nomenklatur mereka masih Balai Latihan Kerja. Oke, kita skip nama itu, tidak perlu, yang penting kegiatannya apa. Ya, betul. Dulu dari awal kita mempunyai berbagai macam program pelatihan. Ada menjahit, ada komputer, ada las, listrik, sepeda motor dan sebagainya. Hanya saja semenjak Pak Presiden Pak Jokowi itu ke Jerman tahun 2016-an, waktu itu diminta kita dari Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan masifikasi lulusan. Nah, untuk itu ada 5 balai besar waktu itu, kami di Medan, kemudian di Serang, Bandung, Semarang, diminta untuk memberikan masifikasi output pelatihan. Jadi dari 5 balai besar tersebut kami diminta untuk fokus ke masing-masing kejuruan unggulan yang tadinya macam-macam, jadi hanya 2 macam saja. Nah, jadi dari berbagai macam jenis pelatihan-pelatihan yang ada di masyarakat, untuk masyarakat yang dibutuhkan ke dunia kerja, kami diminta untuk fokus ke 2 bagian saja. Apa itu? Pariwisata dan konstruksi. Walaupun tidak menutup kemungkinan kami masih membuka pelatihan yang sifatnya suplemen yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang notabene kita tahu Medan adalah kota industri. Ya. Seperti kebutuhan kejuruan manufaktur, seperti las, seperti listrik. Nah, kami masih ada. Jadi secara garis besar kami melatih untuk konstruksi sama pariwisata. Itu informasi awal yang bisa saya berikan. Oke, baik. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Saya pikir logika ya. Karena kenapa? Sumatera Utara merupakan salah satu kota wisata. Betul. Ya, yang mendunia. Jadi kalau nggak ada tenaga ahlinya atau tidak mempunyai sertifikasi terhadap hal-hal wisata, juga kan aneh ya. Betul sekali. Maka ini luar biasa.
Apalagi saat ini pembangunan lebih sangat luar biasa sehingga menciptakan hal-hal yang katakanlah sebagaimana tadi konstruksi dan sebagainya sangat dibutuhkan. Hal-hal ini memang kita butuhkan. Tapi yang jelas kata Bapak tadi ada Iya, hal. Bang. Yang lain juga kita buka. Tapi saat Betul. ini inilah utama. Jadi kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara nggak perlu lagu, nggak perlu bimbang. Pola pikir yang harus kita ciptakan, jangan kita bekerja dan bekerja, tapi harus sebagai playmaker untuk menciptakan lapangan kerja. Itu yang paling utama. Iya. Betul sekali Bang Munir. Ya memang harus kita perhatikan bersama Betul tentunya. lah. Baik. Dan mungkin kita kembali lagi ke Pak Hendra nih terkait iya. hal ini. Nah melihat banyak sekali kalau tadi kan dari balai fokus pada dua hal ya Pak, terhadap tadi ada pariwisata dan juga konstruksi. Nah, tapi kita juga pastinya juga tahu ya bahwa memang Bang Munir yang paling banyak dibutuhkan kalau kita ngobrolin CPNS ataupun apapun itu pasti tenaga medis guru, tenaga medis guru. Nah, ini gimana nih plottingnya? Kan semakin banyak, memang semakin banyak peluang, tapi kan juga semakin banyak juga nih orang-orang yang tertarik ke bidang itu. Nah, kira-kira nih Pak, dengan banyaknya jumlah tersebut, apakah termasuk kondusif atau bagaimana nih kira-kira Pak Hendra? Iya Mbak Ji, jadi memang kalau dilihat sekarang ini, kalau kita lihat sektor pendidikan dulu ya. Iya, Pendidikan ini kalau mereka tamat kan ada 3 pilihannya. oke. Yang pertama adalah bekerja, yang kemudian yang kedua adalah melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, Betul. atau yang ketiga adalah wirausaha. Maka selalu kita sebut namanya BMW, bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Nah, untuk yang bekerja tentunya mereka harus mempersiapkan ketika selesai pendidikan, jenjang apapun itu, apakah level SMA, SMK ataupun perguruan tinggi, ya dia harus mumpuni kompetensinya seperti apa. Ya. Kompetensinya seperti apa yang dia tawarkan ke industri sehingga dia dianggap mampu untuk diterima bekerja di tempat itu. Nah, kalau dia tidak paham kompetensinya atau paling tidak dia harus memahami siapa dirinya, kelemahan dan kekurangannya serta kelebihannya, itu akan sulit diterima bekerja. Tapi kalau dia paham, maka dia tahu harus dari mana mulai. Nah, bagi yang melanjutkan tentunya dia harus juga linear, ya, sehingga skill dia bertambah tingkatan sesuai levelnya. Nah, bagi yang wirausaha ini juga sesuatu tantangan juga. Betul. Memang kita sekarang berharap makin banyak wirausaha baru, ya. Tapi apakah mereka punya mental yang siap untuk berwirausaha? Belum lagi infrastruktur pendukungnya. Mungkin sekarang ada aturan-aturan yang sudah sederhanakan sehingga mereka memudahkan untuk mulai wirausaha. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi guru dan sektor medis. Nah, guru ini seperti apa? Karena kami tahu guru adalah sesuatu pekerjaan yang mulia, yang dedikasinya harus loyalitasnya penuh. Ya, sebagai pendidik sama seperti saya juga jadi instruktur ataupun saya sebagai seorang pendidik, kami juga harus tahu bahwa keberhasilan seorang pendidik itu adalah apabila muridnya berhasil. Betul. Nah, sampai sejauh itu. Nah, artinya bagi orang yang mengambil peran itu, dia harus tahu ukurannya seperti apa. Ya, kalau dia tidak punya kompetensi yang mumpuni, pengetahuan dan wawasannya real apa yang terjadi di masyarakat, kemudian diajarkan yang salah, maka anak didiknya akan salah. Tapi dia dengan pengalaman dan pengetahuannya tadi yang luas, dia menyampaikan yang benar, maka anak didiknya mendapatkan informasi yang benar. Nah, di sektor medis apalagi seperti itu. Kita tahu setelah pasca Covid ini, semua industri sekarang mengarah ke industri kesehatan. Bahkan pemerintah Pak Jokowi kemarin juga menyarankan banyak dunia bisnis ambil peran banyak di industri kesehatan. Karena ini adalah industri yang betul-betul terus berkembang dan dibutuhkan di masa akan datang. Nah, sama seperti pendidik tadi. Jiwa seorang medis ya, itu hospitality-nya harus tinggi. Jiwa melayani ya, jiwa menservis orang. Karena keberhasilan dia adalah ketika siapa yang dilayaninya, siapa yang diurusnya itu kembali sehat, puas dengan kinerja itu. Jadi sikap mental ini kan soft skill yang kami rasa salah satu saat ini yang kami lihat dari ASPRI, tidak hanya peran hard skill yang kita butuhkan untuk pelatihan, tapi peran untuk pendidikan pelatihan soft skill itu sangat penting. Ya, yang ini kita memang sekarang kami dari ASPRI juga ikut mendukung kinerja dari BPVV supaya para peserta pelatihan yang ada di sana juga
meningkat soft skillnya, kira-kira itu. Luar biasa. Ya. Jadi yang jelasnya seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara, kalau kita ingin piawai pada satu bidang, silakan konsultasi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Apalagi pemerintah saat ini juga memberikan perhatian penuh terhadap usaha-usaha kecil menengah, memberikan kesempatan kepada kita. Ya tentu kita harus buka diri, kita harus piawai diri, lengkapi segala sesuatunya, sehingga kita adalah para pencipta lapangan kerja yang mandiri tanpa pernah mengeluh dan senantiasa akan semangat untuk membuka lapangan-lapangan kerja lainnya. Itu yang kita harapkan bersama. Baik Bapak Ibu, yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara kita udah banyak berbicara. Betul Bang Munir. Kalau jauh jalan ke Para-Para, jangan Cakep. ditebang si batang timun. Cakep. Walaupun kita telah banyak bicara. Tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam tajuk menekan angka pengangguran lewat pelatihan. Kami tak bosan-bosannya tetap memberikan edukasi, tetap memberikan kecerdasan, tetap memberikan informasi sebagaimana tupoksi kami, lembaga penyiaran publik dan pemersatu bangsa. Zizi, yang jelasnya Iya, Pak Bondan. banyak hal yang perlu kita tanya. Pastinya. Tapi aku yang kurang seret tadi, kenapa lah pemusik mesti menyanyikan lagu Bujangan? Nah ini klarifikasi Ini dulu nih, entah klarifikasi juga, dulu nih sama Entah- Munir. Entah apa motivasinya nggak ngerti. Mungkin ada motivasinya. Tapi aku yakin Iya. motivasi orang ini tetap menciptakan lapangan kerja dalam dunia industri hiburan. Nah, Iya. jadi itu dia. Memang Betul ya? udah sehari. Betul ya? Betul, memang itu. Memang chemistry kalian berdua sudah terbangun Udah sekali ya. Apa chemistry? Oh, jadi apa? Chemistry atau apa tadi? Iya chemistry, salah ya? Chemistry, wah. Oh, awak kok kalau udah ujungnya istri-istri bingung juga. Wah, ya kan? rupanya itu makanya salah fokus Bang Oke lah, Wahdi. kita lanjut Nah, kepada lanjutlah kita dulu ngobrolin. istilahnya balik ke laptop lah Iya, ya kan. balik Nah, dulu iya. kita ini. Ini Iya, iya. permasalahan yang sangat krusial Betul, ini betul. soalnya. Iya, baik. Kita mungkin balik lagi ke Pak Rahmat ini terkait dengan masih tadi kita bahas ada dua ternyata yang paling difokuskan ya. Sekali lagi saya ingatkan pemirsa juga bahwa tadi kita sudah fokus terhadap jadi di PV Medan itu fokus terhadap dua hal yaitu pariwisata dan juga konstruksi dan tentunya kita ingin tahu sejauh mana dan pelatihan apa saja yang memang difokuskan di dalam dua hal yang tadi yang difokuskan juga oleh pemerintah sendiri dari Bapak Presiden sendiri untuk pelatihan kerja di pariwisata dan konstruksi. Seperti apa nih Pak untuk detailnya dan juga mungkin kira-kira yang mana sih Pak yang lebih ditonjolkan apakah tadi soft skill-nya atau mungkin hard skill-nya gitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun juga berada. Jadi kami tadi sudah sampaikan ada dua hal yang memang jadi tupoksi kami, yaitu konstruksi dan pariwisata. Di dalam pariwisata itu ada beberapa subkejuruan yang kami lakukan pelatihannya. Anggaplah bidang-bidangnya apa saja. Yang pertama kita ada bakery, membuat kue yang pakai ragi, ada pastry, kue-kue kering, kemudian ada kukri, jadi chef, memasak, kemudian ada front office, kemudian ada housekeeping, kemudian ada barista, ada coffee roasting, ada bartender. Nah, pelatihan-pelatihan tersebut rata-rata bisa diakses selama 1 bulan lebih, kira-kira 1 bulan lebih. Nah, begitu. Nah, kenapa bahasanya ada 1 bulan? Karena kami juga punya program pelatihan yang durasinya kami disebut durasi panjang selama 9 bulan. 6 bulan kita latih di tempat kita dan 3 bulan kami magangkan di industri. Itu pelatihan teknisi ahli namanya. Kalau di bidang level SKKNI, di level bidangnya level 4 setara dengan lulusan diploma keterampilannya. Itu untuk pariwisata. Kemudian untuk konstruksi kita ada juru gambar. Nah, juru gambar ini bahasa umum karena di dalamnya masih ada beberapa yang bisa dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar yang namanya AutoCAD, nah untuk menggambar bangunan pakai program AutoCAD. Ternyata program itu banyak, bukan hanya AutoCAD, bisa ArchiCAD, bisa SketchUp, bisa 3D Max, bisa ArchiCAD. Bahkan ada yang sekarang yang lebih pemutahiran terbaru ada dengan Revit.
Nah, jadi kita sudah ada program tersebut untuk bisa kita latih masyarakat dimanapun juga berada bisa mengakses pelatihan kami. Ada juga kami pertamanan, ada bajaringan, kemudian ada kalau Bapak dan Ibu melihat di lapangan ada orang sedang mengeker-ngeker gitu, Betul, betul. ngukur-ngukur jalan, nah, itu namanya survei, itu kita juga ada pelatihan seperti itu. Kemudian di bidang perkayuan juga ada untuk seperti membuat meja seperti ini, kusen pintu atau mungkin background seperti ini yang di hotel-hotel, kitchen set, nah, itu juga ada untuk di bidang konstruksi. Ini luar Baik. biasa, Iya. artinya ternyata kita memikirkannya atau mindset kita jangan sesederhana itu ya. Betul. Artinya ternyata ruang lingkupnya begitu luas. Cuman saya mau tanya kepada Abang Iya, Daini. Bang Munir, silakan. Seandainya daripada tenaga teknis Abang untuk diundang ke satu tempat, katanya ke kantor lurah, apakah bisa untuk memberikan coaching atau latihan? Baik, bukan hanya itu, justru beberapa waktu terakhir ini kami justru mengundang lurah-lurah sekota Medan, camat untuk datang ke tempat kita meninjau fasilitas yang tempat kita. Jadi semacam open house begitu. Iya, iya. Nah, ayo kita datang, silahkan datang. Begitu. Bukan hanya diminta, justru kami mengundang. Karena kadang-kadang tak kenal maka tak sayang. Betul. Setelah kenal disayang-sayang. Betul, Nah, betul, Oh, betul Nah, sekali. ini artinya kenapa saya kaitkan pertanyaan ini? Iya, Bang Munir. Saat ini kan pemerintah kota dan pemerintah desa itu ada namanya dana desa dan dana kelurahan. Toh di sana ada yang namanya pemberdayaan masyarakat. Jadi perlu ada satu pelatihan sehingga para lurah tidak sulitlah untuk bidang pemberdayaan mencari tenaga teknis yang bisa sebagai narasumber kan udah ada tempatnya gitu. Selama ini kan kalang kabut, gimana ya mau kita cari ya untuk kopi baristanya atau katakan apa roastingnya gimana kan nggak ada yang tahu. Iya. Nah, itu dia. Ini makanya kalau udah gini udah terbuka pintu. Tinggal kita kepada para lurah atau kepala desa nggak usah ragu-ragu. Silakan hubungi BBPFV Medan untuk tenaga ahlinya yang akan memberikan pelatihan sebagai narasumber dalam bidang yang Bapak inginkan. Itu Betul dia. sekali. boleh saya tambahkan? Iya, Pak? silakan, boleh, Pak. boleh. Terkait kalau tadi bicara tentang penggunaan dana desa untuk peningkatan sumber daya manusia, maka justru yang kita tawarkan ke pemerintah desa justru hal yang lebih simpel. Lebih simpel. Kalau tadi kan yang Bapak sampaikan adalah bagaimana desa melakukan kegiatan pelatihan untuk warga desa. Betul. Berarti kegiatan pelatihannya diselenggarakan oleh desa. Ya. Pertanyaannya adalah apakah desa punya kompetensi untuk menyelenggarkan pelatihan? Oke. Itu kan pertanyaannya Betul. kan? Oke, nah kemudian setelah dilatih bagaimana proses sertifikasinya? Sertifikat dan sertifikasinya. Makanya kalau untuk yang terkait dengan itu kami justru menawarkan sesuatu hal yang lebih simpel. Apa itu? Kalau ada kebutuhan desa, silahkan sampaikan aja, kirim orangnya sama kita. Biar kami yang melatih. Oke. Beserta tadi sertifikasinya juga. seperti Termasuk itu, Pak. sertifikasinya. Baik. Selama skema sertifikasinya ada, kami akan laksanakan sertifikasi di akhir sesi pelatihan. Jadi kami, masyarakat akan kami kembalikan ke desa, tinggal desa berdayakan. Apakah diberikan bantuan modal, apakah dibantuan peralatan, apakah diberdayakan di BUMDes dan sebagainya. Intinya jangan sampai apa yang kita lakukan selesai masyarakat kita latih sampai ke desa menganggur balik. Artinya tidak ada tindak lanjut. Tidak lanjut. Nah, justru kita mengajak desa berkolaborasi untuk pasca pelatihannya supaya desa, Pak Lurah, Pak Kepala Desa bisa memberdayakan warganya untuk jadi orang yang produktif pasca pelatihan. Alhamdulillah. Ya artinya kan sekarang ini juga di desa-desa lagi sibuk-sibuknya menciptakan wisata desa. Betul. Sawah yang demikian apa dibikin jadi desain wisata desa. Ini kan luar biasa. Artinya tenaga-tenaganya perlu. Artinya ya katakanlah kepala desa langsung aja kirimkan orangnya. Katakan yang mau dilatih. Jadi dia memahami cara manajemennya, apa teknik semua. Sehingga dalam pelaksanaan secara manajemennya bagus dan baik. Itu Betul dia. sekali, Bang Munir. Alhamdulillah. Ya. Artinya kenapa? Makin tajam pembicaraan kita ini, Oke. makin asik pembicaraan kita nih. Iya. Nah, tentu kalau Bang apa tadi, Bang Indra senyum aja dia. Kenapa? Ini menatakan, wah ini makin
makin terbuka ini, makin terbuka. Ah, ini. Jelas Pak. Awak mancing-mancing aja ini ya kan. Betul sekali. Tapi kita juga pengen tahu ya, ini kan dari Aspri sendiri pastinya kan ini ada kumpulan-kumpulan dari berbagai sektor ya yang memang menangani bagaimana untuk membangkitkan human resource ini sendiri. Nah, fasilitasi dari Aspri sendiri untuk terhadap mengatasi pengangguran ini sendiri gimana? Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus juga atau gimana nih, Pak? Terima kasih Mbak Gigi. Jadi seperti Bang Munir tadi bilang makin terbuka ya kan. Betul. Jadi kalau di kami ini kan sebenarnya kumpulan dari teman-teman yang pemerhati dan penyelenggara human research ya, baik di perusahaannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di kita ini sektornya banyak. Ya, kalau tadi Mbak Gigi cerita pariwisata, kita ada orang pariwisata, orang hotel ada, orang sektor real juga ada. Jadi segala macam sektor. Nah, teman-teman ini dia punya kemampuan untuk menjadi instruktur pelatih. Maka tadi saya sampaikan sebagian ikut terlibat mendukung kinerja dari BPVV dalam sebagai instruktur dengan di bawah payung Aspri, misalnya seperti itu. Tapi di program kami sendiri juga kita juga di perusahaan-perusahaan melakukan itu. Misalnya sekarang kan banyak juga tadi saya sebutkan untuk bentuk wirausaha ini nggak gampang, ya skillnya sudah ada, jam terbang tinggi, tapi mampu nggak dia sebagai wirausaha yang mentalnya baja gitu ya. Artinya ketika dia sukses, dia harus siap, ketika dia bangkrut, dia harus siap. Nah ini yang sebetulnya kita lagi dorong juga salah satunya. Makanya dia ahli, setelah ikut pelatihan, dia ahli membuat meja, ya, membuat lemari gitu. Tapi dia menunggu orang yang memperkerjakan dia, ini kan masih kurang. Tapi kalau dia berinisiatif, menawarkan jasanya, mungkin orang akan mengorder ke dia gitu ya. Artinya jadi UKM-UKM baru. Nah, dari UKM-nya berkembang, jasanya baik, maka dia menyerap tenaga kerja yang lain juga. Nah ini yang kita harapkan ada di setiap kabupaten kota setelah mengikuti pelatihan. Tadi misalnya Bang Munir singgung ada desa-desa wisata. Nah di balai juga ada pelatihan tour guide. Ya, orang-orang yang dilatih bagaimana bisa mengenalkan daerah-daerah wisata dengan baik kepada para pengunjung, Pak, wisatawan. Nah, itu ada caranya juga. Sehingga ketika dia kembali ke daerahnya, dia itu bisa mengenalkan lebih baik lagi, ya, supaya angka wisatawannya semakin banyak dan mengenalkannya secara sistematis, menghibur dan sebagainya. Jadi, hal-hal ini kan sebetulnya skill ya. Sekaligus hard skill dan soft skill yang dipadukan. Nah, cuman pertanyaannya selalu yang kita masih kenapa terjadi gap, nggak semuanya orang berpikir seperti itu. Mencari talent-talent yang seperti ini nggak gampang, ya. Jadi makanya kalau dibilang pelatihan langsung kerja belum tentu juga, karena ada yang berhasil, ada yang tidak, tergantung orangnya. Tapi walaupun demikian, kita tetap support orang-orang yang mungkin belum berhasil, ya. Mungkin tempat-tempat yang belum tepat tadi kita arahkan yang lebih baik lagi. Pelatihan yang satu dia mungkin kurang sukses, dia ikut pelatihan yang lain lagi, ya. Jadi kalau di kami ini sebenarnya namanya kita di dunia usaha industri nggak ada kata gagal, Ya, betul. terus saja mencoba, ya kan. Kalau hasil orang lihat ujungnya biasanya, tapi prosesor nggak mau lihat. Padahal di proses itu sebetulnya kita banting tulang ya, nah, bisa sukses bisa enggak gitu. Nah ini yang kita mau tularkan ke teman-teman, ke generasi muda khususnya supaya mereka tuh lebih siap ketika selesai dunia pendidikannya, masuk ke dunia masyarakat yang real tuh jangan hanya berkacamata dari ya seperti kata dalam tempurung, tapi dia harus lihat potensi-potensi besar yang lain yang ada. Termasuk kalau tadi saya singgung masalah luar negeri ya. Ini sejak zaman COVID ini, Mbak, selesai pasca COVID, banyak negara-negara ini sebenarnya mulai menghidupkan ekonominya kembali. Betul. Terutama yang kemarin menggunakan tenaga kerja Indonesia. Jadi kalau contoh ya, selain ada Malaysia, ada Jepang, ya contohlah Jepang dulu yang kami sering urus ya. Kebetulan bisnis saya menempatkan orang kerja di luar negeri di Jepang. Nah, mereka itu sangat butuh sekali tenaga kerja dari Indonesia yang kompetensinya sebenarnya nggak susah-susah, tapi wajib mempunyai kemampuan bahasa level N4. Bisa baca, bisa tulis, bisa mengerti, ngomong dan bicara. Itu kunci utamanya. Kalau skill, hard skillnya ya, itu bisa dilatih kembali oleh mereka, ya. Jadi ini peluang besar karena tidak hanya perusahaan yang butuh, tapi negaranya butuh orang. Jepang itu negara yang populasi semakin sedikit, dia butuh banyak orang sebagai kerja di sana supaya ada regenerasi terhadap pengembangan ekonomi yang ada di sana. Dan ini kita sering dukung. Pemerintah sendiri saya tahu kemarin itu Pak Jokowi ketika ketemu dengan para menteri
dan di launching oleh Kementerian Naker mendorong 100.000 orang per tahun tenaga kerja Indonesia ke Jepang, khusus ke Jepang yang berkeahlian, berketerampilan. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga bagi teman-teman mungkin pemirsa TVRI yang berminat untuk bekerja di Jepang, ya silahkan saja. Kita siap membantu juga. Iya, luar biasa nih. Saya boleh tambahkan terkait Oh, Jepang silakan, ini, Pak. karena Jepang ini termasuk isu yang menarik saat Ya. ini. Kenapa terkait dengan budayanya, teknologinya, negaranya yang maju, dan yang paling sangat menarik bagi masyarakat kita adalah ternyata salary-nya juga sangat menarik di sana. Apa itu Jepang? Kami untuk di balai kami itu juga dari tahun 2022 kemarin sudah membuka pelatihan bahasa yang akan bekerja di Jepang untuk perawat lansia. Nah, tahun 2022, 2023 dan sampai sekarang kita melatih 50 orang untuk akan bekerja di Jepang. Kenapa saya bilang untuk akan? Karena pasti 100% akan berangkat ke Jepang. Gitu. Luar biasa. Jadi ini. selama dia mengikuti pelatihan, Iya. kemudian dia lolos namanya N4 tadi, sampaikan Pak Hendra, itu dia pasti akan berangkat ke Jepang. Tidak melalui perantara lagi, tidak harus menunggu dan pasti berangkat. Paling menunggu ya tidak terlalu lama, hanya menunggu proses administrasi visa kah ataupun ketersediaan asrama di sana dan sebagainya. Kami juga melatih bahasa-bahasa Jepang untuk masyarakat dimanapun berada, apalagi yang pengen ke Jepang, silakan akses Instagram kami untuk nanti bisa ikut kegiatan pelatihan bahasa Jepang. Dan yang kedua adalah magang untuk di industri. Ya, tadi kan perawat lansia. Ya. Nah, yang ini di industri. Itu juga ada pelatihan bahasanya. Kalau yang tadi untuk di perawat lansia selama 6 bulan, Ya. tapi kalau untuk yang di magang Jepang itu kita 3 bulan pelatihan bahasanya. Oke, ini luar biasa, artinya makin jelas, makin gamblang. Betul. Tapi yang jelas ya, banyak hal yang mau kita kupas lagi. Kita tunda dulu sejenak, yang jelas ya, tebas batang ditebas, jangan Cakep. tebas batang melati. Cakep. Kupas, seluruh masalah kita kumpas. Kita dengarkan musik yang satu ini. Ha, Oke, silakan. Iya, selamat bertemu. Tetap kita bersama dengan TVRI Sumatera Utara. Menekan angka pengangguran lewat pelatihan. Tentu banyak hal yang mau kita tanya. Iya, Pak Cuman Moda. tadi kan kita udah banyak berbicara tentang ini, tentang ini. Silakan aja bagi masyarakat yang ingin mau ikut pelatihan, mari hadir. Kan gitu kan? Betul. Cuman yang menjadi pertanyaan yang belum kita lihat, kita korek ini. Iya, apa tuh Pak Moda? Seandainya ada masyarakat yang ingin ikut pelatihan dalam arti kata, katakanlah bidang-bidang tertentu sesuai skill ya, apakah punya persyaratan tertentu? Nah, ini perlu kita ketahui. Jangan masyarakatnya takut dia kesannya karena ada persyaratan. Ya, ini dia. Langsung saja. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih kepada para seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Persyaratan untuk mengakses pelatihan tempat kami amat sangat gampang sekali, hanya panjang. Bukan gampang sekali. Gampang sekali. Karena syaratnya hanya 2. Apa aja tuh Pak? Usianya 18 tahun Oke. dan punya KTP. Untuk maksimalnya Pak usianya tadi? Tidak saya sebutkan. Nah, Oke, artinya bisa bebas ya? Ya. Oke. Apakah saya Minimal- menyebutkan usia? Tidak kan? minimal aja. Tidak. Minimal saja kan? Minimal saja ya, betul. Ya. Nah, hanya 2 saja. Oke. Syarat utamanya hanya 2. Oh, berarti ada yang tidak utama? Ada. Ada beberapa industri yang memang mensyaratkan usia tertentu. Iya betul. Oke. Berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan berarti ya, kebutuhan. betul, betul. Ada industri yang mensyaratkan untuk tingkat kesehatan tertentu. Contoh untuk teknisi listrik. Betul. Tidak boleh buta warna supaya dia harus bisa membedakan warna kabel warna merah, kuning, hijau. Nanti salah sambung pula. Salah Api- sambung iya, pula. ini ya kan? bahaya. api ya. kenol jadi tabrakan dia. Iya. kan? Nah, itu Betul. dia. Contoh lagi untuk housekeeping. Housekeeping itu maaf, untuk front office di hotel-hotel biasanya mensyaratkan usia maksimal 28. Maka kita usia pelatihan maksimal ada 25 misalnya. Itu hanya untuk industri-industri tertentu yang mempunyai syarat tertentu. Tapi secara umum, misalnya contoh untuk bakery, cookery, pastry, barista, silakan. Tidak ada syarat maksimal. Bahkan kami pernah melatih yang ada salah satu bapak-bapak yang sepertinya dia sudah merencanakan untuk pensiun dan dia ikut berlatih.
untuk ikut pelatihan? Oh tidak, dia hanya mengambil ilmunya, dia akan membuat usaha dari ilmunya dia tersebut, akhirnya menciptakan lapangan kerja. Ya, itu yang kita cari sebenarnya kan. Baik. Iya. Ya. Nah, syarat usianya itu. Syarat usia ya Pak ya. Untuk syarat Ya. usia ya Pak. Syarat yang penting dia punya KTP berarti warga negara Indonesia. Itu aja. Oke baik. Nah mungkin yang lebih fokus nih Pak untuk pelatihan-pelatihan tadi itu di mana Pak? Apakah di hard skill-nya atau di soft skill-nya biasanya? Baik. Kalau kita bicara pelatihan di tempat kita, yang kita latih adalah hard skill. Tetapi kita juga memberikan soft skill dengan komposisi yang tidak terlalu banyak. Tetap kita berikan di awal, biasanya di awal kita berikan soft skill, termasuk timnya dari Pak Hendra di Asosiasi Aspri ini untuk kami jadikan narasumber. Jadi di mereka ada banyak sekali anggotanya, orang-orang human resource, HRD. Jadi kita minta untuk jadi narasumber mengisi soft skill. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana wawancara, bagaimana postur tubuh, dan sebagainya. Nah, selebihnya kami memberikan pelatihan hard skill. Namun, dalam kesehariannya, kami tetap menerapkan soft skill bagi para peserta pelatihan kami. Sebagai contoh, datang jam 7.30 kita apel. Kalau tidak tepat 7.30, ada konsekuensi yang di situ. Kalau bahasa kasarnya ada tindakan disiplin. Nah, kemudian tidak boleh misalnya merokok sembarangan. Kalau merokok sembarangan, buang botol rokok sembarangan, ada tindakan disiplin. Betul. Begitu dan seterusnya, contoh setelah di dalam workshop, setelah selesai, sebelum bekerja, apa yang harus dia lakukan. Setelah selesai bekerja, apa yang harus dirapikan, apa yang harus dibersihkan, dan sebagainya. Itu yang memang bagi masyarakat seolah-olah terpaksa dan menyiksa selama proses pelatihan. Tapi itu akan sangat berguna pada saat masuk ke dunia industri. Baik, Gitu. terima kasih Pak Karena betul Rahman. juga. Iya. Kalau kitchen dia kan bagian juru masak, nggak boleh dia garuk rambut sampai megangin dong, itu pantang. Iya. Iya Pantang juga kali ya. itu. Betul. Itu memang Maka harus ditutup dia kan. harus memang diperhatikan ya Bang Ini luar Bundera biasa. terkait hal itu. Ya. Baiklah, ini makin asik. Cuman Bang Hendra tadi senyum aja. Iya Bang Bundera. Apa kira-kira yang solusi yang terbaik Bang Hendra dalam kapasitas ini untuk agar masyarakat biar tertarik dengan apa yang kita bicarakan ini. Artinya biar tertarik untuk datang sendiri ataupun, nah ini ataupun tanda kutip, melalui perwakilan misalnya keterwakilannya kepala desa atau lurah yang mengirimkan masyarakatnya untuk latihan di tempat Bapak kan. Nah, ini bagaimana pesan-pesan Abang dah kira-kira. Dan barangkali bagaimana cari peluangnya ya Iya. untuk para masyarakat ya. Gimana Selain nih, Pak? peluangnya pesan-pesannya kan Nah, gitu. betul. Silakan Pak Betul Hendra. Bang Munir. Jadi kalau tadi sampaikan Pak Rahmat itu, ini kan sudah tersedia ya, pemerintah sudah memfasilitasi. Betul. Dan bukan kali ini aja, Betul. sudah disediakan lama. Di setiap daerah juga ada. Ya, itu peluang itu sudah ada, kesempatan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini. Jadi kami memang menghimbau forum seperti ini, mungkin membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Ada loh pelatihan-pelatihan yang bermanfaat, yang bisa menambah keterampilan kita, supaya kita bisa manfaatkan di masyarakat nanti. Apakah sebagai pekerja, apakah sebagai wirausaha. Nah, yang penting motivasinya ada. Apalagi untuk generasi muda sekarang ini. Sudah tahu nggak dia, setahun 2 tahun ke depan ini jadi apa nantinya? Kalau dia nggak nambah ilmu, keterampilan, maka sangat sayang sekali kan, dia akan tergilas oleh generasi yang setelahnya. Ya, jadi manfaatkan saja informasi yang kami sampaikan ini tadi dari Instagramnya ada, dan ini free karena ini pemerintah. Ya, tinggal nanti kalau mau dipoles-poles lagi silahkan di tempat-tempat lain. Intinya adalah dengan adanya ketersediaan ini, apakah perwakilan, apakah masyarakat setempat yang memang membutuhkan, silahkan datang ke balai, bisa juga langsung mendaftar dari Instagramnya, ataupun mereka juga bisa memanfaatkan orang-orang yang sudah selesai pelatihan untuk terlibat dalam kegiatan usahanya. Nah, itu jadi kembali adalah kepada motivasi dan semangat memang. Ya, saya juga ingatkan kepada masyarakat Sumatera Utara dimanapun berada, artinya apapun tamatan Anda, apapun bagaimanapun keberadaan Anda, selama Anda punya KTP dan berusia minimal 18 tahun ke atas, tentu kesempatan Anda untuk menjadi tenaga konstruksi yang baik, untuk menjadi katakanlah di bidang wisata yang baik, silakan ikuti apa yang Anda lakukan, yaitu
pelatihan, pelatihan, pelatihan. Karena makin sering kita berlatih, makin akan paham kita apa yang diinginkan. Tentu yang perlu kita harapkan kepada Bapak Rahmat sebagai closing statement kita Pak, apa kira-kira? Baik, terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun berada. Kami dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan mengajak semua warga masyarakat yang ada di Kota Medan dan di kota manapun juga, karena kami punya 2 pelatihan, jenis pelatihan baik yang boarding dan non boarding. Yang boarding itu yang tidak diasramakan dan boarding yang diasramakan. Artinya warga masyarakat di luar Medan yang jauh-jauh punya kesempatan yang sama untuk ikut berlatih di tempat kita untuk datang. Dan bahkan kita juga ada beberapa peserta pelatihan non boarding yang dia jauh-jauh dari Lok Semawi dan Yogyakarta untuk ikut pelatihan tempat kita, dia ngekos, artinya semangat dia untuk berlatih. Manfaatkan fasilitas yang ada yang dimiliki oleh pemerintah ini untuk sebesar-besarnya untuk kebermanfaatan yang bisa menunjang pengentasan pengangguran di masyarakat, sehingga tujuan dari pemerintah itu untuk meningkatkan kemakmuran dengan mengurangi pengangguran itu bisa tercapai. Untuk itu kami juga memberikan beberapa akses kemudahan kepada masyarakat. Dari pertama, mulai pendaftaran itu cukup dengan online saja. Silakan Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya dimanapun berada bisa mengakses Instagram kami @bbpvp_medan. Saya ulang, @bbpvp_medan. Instagram kami silakan follow. Semua kegiatan pelatihan dan informasi pelatihan termasuk tata cara mendaftar ada di situ. Nah, kami juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang bukan di Medan, yang jauh, untuk proses tesnya secara online. Oke. Sampai wawancara online. Jadi jangan sampai ada bahasa, oh kami tinggal di Porsea, kami datang ke Medan, nanti tiba-tiba nggak terima, sayang dong ongkosnya, waktunya. Kami fasilitasi dengan online, sehingga pada saat memang sudah fix dia akan calon peserta pelatihan, akan kami infokan, dia tinggal datang ke Medan, udah pasti datang untuk sebagai peserta yang memang qualified sesuai dengan kebutuhan yang kami perlukan. Alhamdulillah. Baik. Ini dia. Ya. Oke, baiklah. Kepada Bang Hendra kami ucapkan terima kasih, kepada Pak Rahmat kami juga mengucapkan terima kasih. Kita udah banyak yang kita bincangkan, semoga Betul, apa yang Bang kita Munir. sampaikan ini menjadi satu pola pikir bagi masyarakat Sumatera Utara dan pemirsa TVRI untuk menambah disiplin ilmu dalam dunia tertentu, sehingga kita bisa menciptakan lapangan kerja tertentu dan bisa menerima para masyarakat kita, warga kita untuk bekerja sebagai kita pimpinannya. Tentu tak lain tak bukan kalau kata orang dibelah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Hari ini tentu waktu juga yang membuat kita berpisah. Betul. Tapi tak boleh berpisah di dalam hati, kata Iya, Bang Munir. Saya Haji Munir Nasution, sarjana hukum, dan rekan saya Azifah Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kami akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.